Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, hari ini kita akan berkisah tentang sahabat Nabi. Kita akan membaca sebuah buku tentang kisah sahabat Nabi ya. Kenapa ya kita harus mengetahui kisah sahabat Nabi? Tentu saja karena kisah-kisah tersebut adalah kisah yang nyata dan banyak mengandung hikmah atau pelajaran. Bukan dongeng yang berupa hayalan ya, tetapi ini adalah kisah yang pernah terjadi dan harus kita teladani. Karena meneladani kemuliaan para penghuni surga semoga menjadi cara kita juga untuk bisa mengikuti sikap-sikap kebaikan dari para penghuni surga tersebut. Nah, ini adalah salah satu bagian dari buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Buku pertama berjudul Abu Bakar As-Siddiq, Sahabat Setia, yang diterbitkan oleh Ziyad dan ditulis oleh Erlina Zaci. Kita mulai membaca ya teman-teman. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Tentunya 14 abad yang lalu di zaman Nabi belum ada pesawat terbang, sehingga berpindah dari Mekah ke Palestina itu sesuatu yang mustahil dalam benak kaum Quraisy saat itu. Nah, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy yang menolak, mendustakan, dan menganggap itu adalah hayalan semata. Tetapi Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Nah, Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau muda, bahkan semenjak Islam belum diturunkan. Beliau sangat mengetahui kejujuran Rasulullah, sehingga dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Nah, mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Karena dari kisah Isra Mi'raj itu orang-orang lain mendustakan dan hanya Abu Bakar yang langsung menerima, membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Nama lengkap dari Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ayah dari Asma, seorang wanita berjiwa ksatria yang sangat berperan pada saat hijrah Rasulullah. Nah, jadi Abu Bakar ini adalah ayah dari wanita-wanita mulia. Nah, Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Nah, mungkin teman-teman bingung bangsawan itu apa ya? Bangsawan adalah keluarga orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan di kaumnya. Nah, Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Jadi beliau sangat berhati-hati terhadap kehalalan hartanya. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan juga penyabar. Padahal saat itu masih jarang sekali orang yang bisa baca tulis. Tetapi Abu Bakar ini adalah salah satu orang yang terpelajar di kaumnya. Nah, Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu ya, kalau wanita pertama yang masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Bakar ini adalah laki-laki dewasa pertama yang menerima Islam. Setelah itu banyak sekali sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Jadi Abu Bakar ini sangat gencar mendakwahkan Islam. Di antara sahabat tersebut yang masuk Islam atas dakwah Abu Bakar adalah Utsman bin Affan,
Al-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Seperti bangsawan yang lainnya ya, mereka sebenarnya sangat murah hati. Tetapi Abu Bakar ini sangat rajin bersedekah, bahkan kepada siapapun. Terlebih lagi setelah masuk Islam, sangat-sangat lebih rajin bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan, sangat bersemangat dalam menerima setiap ajaran dari Rasulullah. Salat jamaah pun tak pernah beliau tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh beliau adalah sahabat yang setia. Banyak sekali budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam. Ini karena mereka adalah budak yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi di awal dakwah Nabi itu masih diterima oleh kalangan-kalangan budak ya, banyakannya. Nah, setelah majikannya yang kafir ini mengetahui budaknya memeluk Islam, mereka marah karena salah satu ajaran Islam yang mulia adalah menyebutkan bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, sehingga mereka takut kalau budak-budaknya ini akan menjadi melawan kepada majikannya. Nah, sehingga para majikan ini kemudian menyiksa para budak yang masuk Islam. Nah, Abu Bakar adalah orang yang sangat banyak menolong budak-budak. Mereka dibeli oleh Abu Bakar lalu dibebaskan. Nah, salah satunya adalah Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Teman-teman sepertinya semua juga sudah tahu ya tentang Bilal bin Rabah. Nah, Bilal saat itu disiksa oleh tuannya. Bilal ditindih oleh batu besar di atas padang pasir yang panas. Tentunya saat itu Bilal tidak diberikan makan dan minum, sehingga penderitaan Bilal saat itu sangat berat sekali. Nah, saat itu Bilal ditolong oleh Abu Bakar. Abu Bakar memberikan banyak uang kepada tuan atau majikannya Bilal dan membebaskan Bilal dari siksaan majikannya. Masya Allah ya, begitu banyak hal yang dapat kita teladani dari sifat dan perilaku Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, kita masih sampai di halaman 15. Nanti kita lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.